Halo Bang Bro, dari masa kejayaan Uni Soviet hingga era modern, Rusia selalu diidentikan dengan kekuatan militer, pengaruh geopolitik, dan ketegasan yang membuatnya disegani dan ditakuti oleh banyak negara, terutama Eropa dan Amerika Serikat. Nah, hal ini dilandaskan karena Rusia adalah salah satu negara dengan kekuatan militer terkuat di dunia saat ini. Namun yang ingin kita bahas kali ini, bagaimana perkembangan Islam di negara Rusia? Bagaimana kehidupan umat Muslim dan perayaan Ramadan hingga Idul Fitri di sana? Tahukah kalian, di sana terdapat sebuah masjid yang sangat bersejarah yang menjadi simbol persahabatan Indonesia dan Rusia. Masjid ini bernama Blue Mosque atau Masjid Bung Karno. Dan yang menakjubkan, Rusia menyelenggarakan acara buka puasa bersama terbesar di dunia, yang dihadiri lebih dari 12.000 umat Muslim. Kemudian yang tak kalah mengagumkan juga, Presiden Rusia Vladimir Putin sangat peduli dan menghormati umat Islam. Di dalam beberapa pidatonya, terkadang beliau sering mengutip kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Seperti apa faktanya? Mari kita bahas. Sebelum itu kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Semoga ibadah puasa kita tahun ini dilancarkan dan penuh berkah. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum Bang Bro. Rusia merupakan negara terbesar di dunia, dengan luas wilayah sekitar 17 juta kilometer persegi yang membentang dari Eropa Timur hingga Asia Utara. Negara ini mencakup 11 zona waktu dan sekitar 140 juta populasi penduduk. Selain luas wilayahnya yang mengesankan, Rusia juga dikenal dengan kekayaan budaya dan keberagamannya. Salah satu aspek penting dari keberagaman ini adalah adanya komunitas Muslim yang signifikan. Islam di negara ini menjadi agama terbesar kedua setelah kekristenan. Di tahun 2025 ini, terdapat sekitar 30 juta lebih masyarakat Rusia memeluk agama Islam. Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan di Rusia selama berabad-abad dan menjadi tonggak penting terhadap keberagaman, budaya, dan sejarah panjang bagi Rusia. Keberagaman ini tidak hanya memperkaya budaya lokal, tetapi juga memperkuat hubungan antar agama dan antar budaya dalam masyarakat Rusia secara luas. Selain itu, komunitas Muslim di Rusia telah berkontribusi dalam berbagai bidang, mulai dari seni, musik, sastra, hingga politik dan ekonomi. Saat ini, pemerintah Rusia di bawah kepemimpinan Presiden Vladimir Putin memiliki pendekatan yang kompleks terhadap komunitas Muslim. Di satu sisi, Islam diakui sebagai salah satu agama tradisional Rusia dan merupakan bagian dari warisan sejarah negara ini. Pemerintah Rusia telah mensubsidi pembangunan masjid-masjid dan pendidikan Islam, serta mendorong imigrasi dari negara-negara bekas Uni Soviet yang mayoritas Muslim. Presiden Rusia Vladimir Putin memiliki pandangan yang cukup positif terhadap komunitas Muslim di Rusia. Dalam beberapa kesempatan, beliau memuji kontribusi umat Muslim terhadap persatuan dan kekuatan Rusia. Beliau juga mengakui bahwa umat Muslim adalah bagian alami dan organik dari masyarakat Rusia dan kontribusi mereka sangat penting dalam menjaga persatuan dan harmoni di negara tersebut. Tak heran jika umat Muslim di sana merasa sangat aman dan nyaman berada dalam kepemimpinan Presiden Vladimir Putin. Di dalam beberapa kesempatan, terkadang Presiden Vladimir Putin seringkali mengutip ayat-ayat suci Al-Quran dalam pidatonya. Umat Muslim di Rusia tersebar di berbagai wilayah seperti di Moskow, Petersburg, Kazan, dan di berbagai belahan negara Federasi Rusia seperti Karachay, Cherkessia, Kabardino-Balkaria, Bashkortostan, Tatarstan, Ingushetia, Dagestan, hingga Republik Chechnya. Namun populasi Muslim yang paling dominan berada di Chechnya dan Dagestan. Di Chechnya sendiri, mayoritas penduduknya adalah Muslim. Sekitar 95 hingga 99% adalah Muslim, dengan populasi sekitar 1,5 juta orang. Sebagian besar dari mereka adalah Muslim Sunni yang mengikuti mazhab Syafi'i atau Hanafi. Kemudian di Dagestan, populasi Muslim juga sangat besar. Bahkan lebih besar dari Chechnya dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim Sunni yang mengikuti mazhab Hanafi. Dagestan memiliki populasi sekitar 3,1 juta orang, dan hampir 100% penduduk di wilayah ini adalah Muslim. Di seluruh Rusia terdapat lebih dari 3.000 madrasah yang tersebar di berbagai wilayah.
Madrasah-madrasah ini memainkan peran penting dalam pendidikan agama, pengajar, hingga penghafal Al-Quran bagi generasi muda Muslim di Rusia. Tak hanya sampai di situ, masjid-masjid juga tersebar di seluruh wilayah Rusia, termasuk di kota-kota besar hingga daerah pedesaan. Jumlah masjid di Rusia telah meningkat pesat dalam beberapa dekade terakhir. Saat ini terdapat lebih dari 7.000 masjid di seluruh Rusia. Peningkatan ini mencerminkan kebangkitan Islam di negara tersebut setelah runtuhnya Uni Soviet. Masjid-masjid yang terkenal di sana antara lain adalah Masjid Katedral Moskow yang terletak di Moskow, ibu kota Rusia. Masjid ini dapat menampung hingga 10.000 jemaah. Kemudian Masjid Kulsarif terletak di Kazan, Tatarstan. Masjid ini memiliki 6 menara dengan tinggi masing-masing 55 meter. Dan masjid terbesar di Rusia adalah Masjid Prophet Muhammad yang terletak di kota Salih, Chechnya. Masjid ini diresmikan oleh Presiden Vladimir Putin pada 23 Agustus 2019 dan mampu menampung hingga 70.000 jamaah. Masjid ini memiliki desain yang megah dengan marmer berkualitas tinggi yang sama dengan yang digunakan di Masjidil Haram di Mekah. Kemudian, masjid yang paling unik di Rusia adalah Masjid Biru atau Blue Mosque, yang juga dikenal sebagai Masjid Soekarno. Masjid ini terletak di kota Saint Petersburg. Masjid ini memiliki hubungan sejarah yang erat dengan Indonesia, terutama dengan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Pada tahun 1956, saat kunjungan bilateral ke Rusia, Presiden Soekarno mengunjungi kota Saint Petersburg dan melihat sebuah bangunan berkubah biru yang ternyata adalah masjid. Saat itu masjid ini telah dialihfungsikan menjadi gudang oleh pemerintah Uni Soviet. Kemudian Presiden Soekarno yang melihat hal itu meminta kepada pemimpin Uni Soviet untuk mengembalikan fungsi masjid ini sebagai tempat ibadah. Permintaan Presiden Soekarno ini pun langsung dikabulkan oleh pimpinan Uni Soviet dan sejak saat itu, masjid ini dikenal sebagai Masjid Soekarno oleh masyarakat setempat. Masjid ini dibangun dengan granit berwarna biru dan hijau toska serta memiliki 3 lantai yang dapat menampung hingga 7.000 jemaah. Masjid ini menjadi salah satu tujuan wisata bagi diaspora dan wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Saint Petersburg, Rusia. Masjid-masjid tersebut akan sangat aktif dan sibuk ketika bulan suci Ramadan tiba. Mari kita jelajahi bagaimana suasana Ramadan hingga perayaan Idul Fitri di sana. Suasana Ramadan di Rusia memiliki keunikan tersendiri. Meskipun Rusia dikenal dengan iklimnya yang dingin, umat Muslim di sana tetap menjalani puasa Ramadan dengan penuh semangat. Umat Muslim di Rusia menjalani puasa dengan durasi yang cukup panjang, dengan lebih dari 18 jam setiap harinya. Meskipun menghadapi tantangan ini, mereka tetap menjalani puasa dengan penuh semangat dan kesabaran. Selama bulan suci Ramadan, masjid-masjid di Rusia menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Banyak umat Muslim yang datang dari berbagai penjuru kota untuk beribadah dan menjalani kegiatan keagamaan seperti kajian agama. Selain itu, ada banyak kegiatan amal yang dilakukan, seperti penyediaan makanan berbuka puasa di masjid-masjid dan pengumpulan donasi untuk anak yatim piatu dan orang yang membutuhkan. Ramadan juga membawa perubahan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim di Rusia. Mereka lebih fokus pada pertumbuhan spiritual, introspeksi, dan memberikan sedekah. Ramadan menjadi waktu yang penuh berkah, kebersamaan, dan refleksi bagi umat Muslim di Rusia. Selama bulan suci Ramadan, umat Muslim di Rusia mengadakan berbagai kegiatan yang mempererat kebersamaan dan memperkaya pengalaman spiritual mereka. Salah satu kegiatan yang populer di sana adalah Bazar Ramadan dan Iftar bersama. Bazar Ramadan di Rusia biasanya diadakan di sekitar masjid-masjid besar dan komunitas Muslim. Bazar ini menjual berbagai macam makanan, minuman, dan barang-barang keperluan ibadah, seperti buku Islam, perlengkapan sholat, parfum, dan souvenir Islami. Bazar ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat sebelum berbuka puasa, menciptakan suasana yang meriah dan penuh kebersamaan. Kemudian kegiatan yang paling dinantikan adalah iftar bersama atau buka puasa bersama.
Dan yang menakjubkan, Rusia menyelenggarakan acara buka puasa bersama terbesar di dunia yang dihadiri lebih dari 12.000 umat muslim. Tradisi ini sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat di setiap wilayah di Rusia. Suasana ini sangat meriah yang penuh dengan kehangatan dan kebersamaan. Masjid-masjid dan komunitas muslim sangat sibuk menyediakan makanan untuk iftar bersama. Hidangan berbuka puasa bagi jamaah. Hidangan ini seringkali berupa makanan tradisional Rusia dan Timur Tengah seperti sup, nasi pilaf, kebab, dan berbagai jenis roti. Sambil menunggu waktu berbuka, masjid juga mengorganisir berbagai kegiatan seperti mengadakan ceramah dan kajian Islam yang membahas berbagai topik keagamaan seperti tafsir Al-Quran, sejarah Islam, dan hikmah puasa. Setelah azan maghrib berkumandang, umat muslim bersiap menikmati berbagai menu makanan yang telah disediakan. Suasana kehangatan dan senyum pun terpancar yang membuat bulan suci ini menjadi waktu yang istimewa bagi umat muslim di sana. Setelah berbuka puasa, umat muslim melanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan sholat isya dan tarawih bersama. Selama bulan suci Ramadan, ibadah tarawih ini dilaksanakan setiap malam hingga akhir Ramadan. Setelah Ramadan berakhir, kumandang takbir bergema di masjid-masjid di Rusia untuk menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Kumandang takbir ini menciptakan suasana yang sakral dan penuh rasa syukur. Pada pagi hari Idul Fitri, umat muslim berkumpul di masjid-masjid besar atau lapangan terbuka untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sholat ini biasanya diikuti oleh khutbah yang memberikan pesan tentang kebersamaan, kebaikan, dan pengampunan. Setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, umat muslim saling mengunjungi rumah tetangga, teman, dan keluarga untuk saling memaafkan. Sama seperti di Indonesia, suasana perayaan Idul Fitri di Rusia diwarnai dengan kegembiraan dan semangat kebersamaan. Nah Bang Bro, inilah video yang dapat kami sajikan tentang kehidupan dan suasana Ramadan hingga perayaan Idul Fitri di negara Rusia. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.